warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Saya kembali hadir menemani Anda dalam program Ceria hari ini Kamis 29 Juli 2021 dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya yang terjadi di Provinsi Riau dan sekitar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Anggota DPRD Pekanbaru, Ruslan Tariga, menyaksikan keakuratan alat labor tes PCR di rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Pasalnya masih ditemukan pasien yang sebelumnya dinyatakan negatif namun beberapa hari berikutnya justru terkonfirmasi positif COVID-19. Pernyataan kontroversial kembali disampaikan oleh anggota DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan. Jika sebelumnya politisi PDIP ini menolak penerapan PPKM level 4 karena dinilai tidak efektif, saat ini Ruslan justru menyaksikan keakuratan alat tes PCR yang ada di rumah sakit di Pekanbaru. Keraguan ini disampaikan Ruslan karena dirinya mendapatkan beberapa laporan masyarakat yang sebelumnya pernah dinyatakan negatif namun beberapa hari kemudian tiba-tiba dinyatakan terkonfirmasi positif. Dengan kasus ini, Ruslan mencurigai alat tes PCR yang selama ini digunakan pihak rumah sakit tidak valid. Perlu dinas kesehatan sebagai leading sektor memeriksa nih atau mengevaluasi rumah sakit ini betul nggak nih, gitu loh. Dan akurasi daripada PCR ini gitu loh. Bisa hari ini keluarga kita nih ya, hari ini masuk dia ke rumah sakit, swab negatif, 2 hari kemudian positif. Masuklah ke COVID. Loh gimana nih? Padahal dia penyakit mah. Bisa kita curigai ada perusakan di alat juga ya gitu ya? Iya, ini kan atau orang yang salah atau alat yang salah gitu loh. Jadi ada yang salah tentang itu gitu loh. Jadi dalam hal ini ya kan diresahkan kan sebagai leading sektor untuk mengkoordinator bekerjasama tentu dengan ID supaya jangan ada oknum rumah sakit memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan pribadi gitu loh. Tidak cukup di situ, anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru ini juga curiga penetapan status terkonfirmasi positif ini jadi permainan oknum rumah sakit dengan harapan mendapat anggaran dari pemerintah. Untuk itu Ruslan meminta ada pengawasan dan evaluasi dari pihak terkait agar kecurigaan ini bisa ditepis. Dari Pekanbaru, Billy Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Penyekatan sejumlah titik jalan di Pekanbaru mengakibatkan antrian kendaraan yang berujung pada kemacetan. Hal ini disinyalisir karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Penutupan sejumlah titik jalan di Kota Pekanbaru sejak penerapan PPKM level 4 mengakibatkan antrian panjang kendaraan. Bahkan tidak jarang kemacetan terjadi di titik-titik jalan alternatif. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Aswendi Fajri menilai penyebabnya yakni minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu titik jalan mana saja yang ditutup, termasuk jam penutupan jalan. Untuk itu, Aswendi berharap sosialisasi penutupan jalan lebih masif, sehingga masyarakat tidak menjadi terganggu dan merasa tidak nyaman. Memang ada terjadi pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan Pekanbaru dari siang sampai malam hari. Artinya 24 jam. Dalam proses ini tentu pemerintah beserta tim dari gugus tugas mestinya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan edukasi kepada masyarakat. Memang kita ketahui secara umum namanya PPKM seperti ini, kita sudah lihat juga di ibu kota, di pulau-pulau Jawa, kita sudah juga melihat memang masyarakat Pekanbaru mungkin kondisinya agak sedikit kaget dan tidak terbiasa, apalagi di siang hari seperti ini. Maka dari itu tentu harus ekstra kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan tentunya harus juga para petugas-petugas kita di lapangan harus dengan cara-cara yang humanis. Diakui politisi Demokrat tersebut, penyekatan sejumlah jalan akibat PPKM tersebut memang membuat sebagian masyarakat Pekanbaru belum terbiasa. Untuk itu perlu sosialisasi, edukasi, dan pendekatan kepada masyarakat agar bisa mengikuti kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dari Pekanbaru, Billy Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.
staf dinas di lingkungan pemerintahan disarankan dibekali surat tugas dari instansi terkait. Surat tugas ini akan mempermudah para staf dalam melaksanakan tugas di lapangan agar terhindar dari penyekatan jalan selama PPKM. Selama PPKM level 4 di Kota Pekanbaru, sejumlah titik jalan ditutup dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, banyak mobilisasi masyarakat yang menjadi terganggu termasuk para staf di kantor-kantor pelayanan pemerintahan. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Aswendi Fajri menyarankan agar para staf dibekali surat tugas dari dinas atau instansi masing-masing. Tujuannya agar para staf bisa menjalankan tugas dengan lancar di lapangan tanpa harus terhalang oleh adanya penutupan di beberapa titik jalan di Pekanbaru. Namun catatan kami bagi masyarakat ataupun satker ataupun dinas-dinas terkait ya berkaitan dengan staf-stafnya ataupun pegawai-pegawai dari dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, mestinya Kepala OPD memberikan surat tugas kepada yang bersangkutan ya, memberikan surat tugas kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa melintas dengan membawa surat tugas supaya tidak menghambat ataupun tidak membuat mereka sulit dalam melakukan aktivitas ketugasan kedinasan mereka. Nah, menurut saya seperti itu. Seperti diketahui, terdapat puluhan titik jalan di Kota Pekanbaru yang ditutup selama PPKM level 4, baik pagi hingga siang dan juga hingga malam hari. Namun dengan alasan-alasan tertentu, para pengendara tetap dibenarkan melewati jalan-jalan yang ditutup. Dari Pekanbaru, Billy Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menerima penyerahan seekor hewan primata jenis siamang dari warga Kabupaten Rokan Hulu. Siamang tersebut merupakan hewan peliharaan yang diasuhnya sejak 7 tahun yang lalu. Siamang yang diamankan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan milik pasangan suami istri warga Rokan Hulu, yaitu pasangan Endas Bernawi dan Elvi Eryani. Hewan primata yang dilindungi ini diamankan setelah pasangan suami istri ini menghubungi pihak BBKSDA Riau untuk menyerahkan siamang tersebut. Menurut Kepala BBKSDA Riau, Suharyono, siamang tersebut sudah dipelihara selama 7 tahun terakhir. Namun dengan kesadaran pribadi, akhirnya pasangan ini menyerahkan kepada pihak BBKSDA Riau. Suharyono juga memberikan apresiasi kepada pasangan suami istri tersebut dan meminta masyarakat untuk mencontoh sikap dari dua orang tersebut. Karena jika tidak, masyarakat bisa terjerat kasus hukum jika terbukti memelihara hewan-hewan dilindungi. Berawal dari laporan di call center kita, call center Balai Besar KSRIO, ada pasangan suami istri yang bernama Endas Bernawi dan istrinya namanya Elvi Eryani. Yang bersangkutan melaporkan bahwasanya telah memelihara siamang selama 7 tahun. Nah, atas dasar laporan tersebut, langsung kami lakukan cross check dengan tim di lapangan dari tim WRU kami, Wildlife Rescue Unit kami, langsung ke lapangan menemui Pak Bernawi tadi. Dari keterangan yang kami peroleh bahwa pasangan suami istri ini telah merawat selama kurang lebih 6 tahun. Dia memungut anak siamang yang ditinggal induknya pada saat terjadi kebakaran di Kabupaten Rokan Hulu pada saat itu. Ini adalah satu contoh yang positif dengan kesadaran pribadi, dengan kesadaran dari pasangan suami istri Pak Endas Bernawi dan Ibu Elvi Eryani menyerahkan satwa yang dilindungi. Kenapa? Kalau sampai ketahuan seseorang memelihara satwa yang dilindungi secara tidak sah, maka bisa terkena masalah pidana, yaitu ada ancaman di pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, junto pasal 40 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Selanjutnya, hewan primata jenis siamang ini akan dirawat dan dilepas liarkan ke habitat aslinya jika memungkinkan. Dari Pekanbaru, Purwanto, Ceria TV melaporkan.
Demikian program ceria hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap ceria, tetap kreatif. Saya Aliana Seta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.